Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apa kabarnya pada pagi hari ini? Ada sukacita, amin. Coba lambaikan tangan yang bersukacita pada pagi hari ini. Mari kita berikan kemuliaan yang paling mulia bagi Tuhan kita. Ya Bapak Ibu, kata-kata yang baik tidak memerlukan biaya yang besar, tapi bisa menyelesaikan banyak persoalan. Di dalam Efesus 4 ayat yang ke-29 berkata, janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Daya rusak perkataan yang kasar dan jahat sangat besar, seperti paku yang ditancapkan, meskipun sudah dicabut akan tetap ada bekas yang tersisa. Puji nama Tuhan, mari Bapak Ibu kita beribadah bersama-sama pada pagi hari ini dengan penuh sukacita dan antusias bagi Tuhan kita, amin. Haleluya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berikan kemuliaan paling meriah bagi Tuhan kita, sekali lagi yang terbaik bagi Tuhan, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri bersama-sama di hadapan Tuhan. Kita datang teduhkan setiap hati kita. Kita mau menghadap Tuhan yang kudus, Tuhan yang besar. Kami bangga memiliki Allah seperti Engkau, Tuhan. Kami bersyukur kalau pada pagi hari ini kami masih boleh ada sebagaimana kami ada. Kami masih bisa datang ke tempat ini, Tuhan, untuk memuji dan menyembah Engkau. Terima kasih Bapa buat penyertaan-Mu dalam sepanjang 1 minggu lamanya. Kami boleh melewati hari demi hari. Kami boleh melewati setiap persoalan yang datang dalam hidup kami. Itu bukan karena kekuatan kami, tapi karena Tuhan yang selalu berdiri di samping kami, berjalan bersama-sama dengan kami. Kuduskan setiap kami, Tuhan. Ampuni setiap pelanggaran kami. Layakkan kami, Bapa, untuk masuk dalam hadirat-Mu pada pagi hari ini, sehingga setiap penyembahan kami, Tuhan, yang keluar dari mulut bibir kami menjadi korban syukur kami, menjadi dupa yang berbau harum di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, dan biarlah jadi sesuai dengan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau setia, Bapa, Kau mulia. Jiwaku
bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Mari sama-sama kita angkat hadapan Tuhan. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu.
kesetiaan-Mu dalam hidup kami. Allah yang selalu menyertai kami, Allah yang selalu memegang erat tangan kanan kami. Terima kasih Yesus. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh
begitu baik buat umatmu di tempat ini. Sehingga kami terus mengucap syukur kepadamu. Kami mau terus belajar dalam keadaan apapun ya Tuhan. Memang Tuhan layak dipuji. Dan kau Tuhan bisa menolong setiap kami. Oh Tuhan yang hidup. Hamba-Mu berdoa biar pemberitaan firman-Mu pagi hari ini sungguh mencerahkan kami, membuka pikiran kami, untuk kami bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Terima kasih. Demi nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Semua kita berkata amin. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk. Kita akan sama-sama membuka bagian firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasalnya yang kelima. Hari ini kita akan belajar untuk menutup telinga. Katakan bersama dengan saya, menutup telinga. Sekarang pegang telinganya. Oh salah. Kita akan menutup telinga. Buat apa saudara? Buat hal-hal yang melemahkan iman kita. Buat hal-hal yang membuat kita takut dan gemetar. Karena Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Jangan mudah untuk menerima segala sesuatu yang kita dengar, yang itu akan membuat kehidupan kita menjadi lemah. Mari kita akan melihat di dalam 1 Petrus pasal 5 ayatnya yang ke-8. Alkitab berkata, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-aum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita ketemu sama singa, bagian apa yang paling berbahaya dari singa? Hah? Bagian apa yang membahayakan kita? Halo? Nggak tahu? Hah? Apa? Taring. Taring membahayakan, gigit habis. Apa lagi? Hah? Hah? Kuku, cakar, itu bahaya. Iya kan? Tapi kira-kira yang hanya membuat kita takut apanya? Makanya Alkitab berkata seperti begini. Setan itu berjalan berkeliling mengelilingi kita untuk membuat kita takut, bukan dengan cakarnya, bukan dengan taringnya, tetapi hanya dengan apa? Aumannya. Auman itu adalah suara yang dihasilkan dari mulut. Saudara yang dikasih Tuhan, itu hanya membuat kita takut. Sebetulnya nggak membahayakan sih. Saudara kalau cuma ketemu singa dan singanya mengaum-ngaum, nggak usah takut, saudara. Apalagi kalau singanya di kerangkeng, gitu ya. Nggak usah takut, cuma aumannya memang menggelegar. Maka dia disebut sebagai raja hutan. Karena begitu dia mengaum, semua anggota di hutan itu ketakutan, lari semua saudara. Nah Alkitab berkata setan itu hanya bisa mengaum dan membuat saudara dan saya itu takut, tidak membahayakan. Halo? Ya, jadi itu memang sudah tidak berdaya lagi. Si singa itu takut kalau sebetulnya ketemu sama ada itu binatang kecil yang membuat dia takut, namanya cetah kalau masalah saudara. Itu takut dia, ya. Sama yang itu takut, tapi aumannya itu loh yang luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana seandainya kita ini memiliki rasa takut karena kita tahu ayat itu, saudara tadi yang berkata bahwa sadarlah iblis itu hanya berkeliling dan dia mengaum, aum, artinya cuma mengeluarkan suara, tidak bisa berbuat apa-apa. Hal yang sama sebetulnya bisa jadi dalam kehidupan kita. Auman itu adalah perkataan-perkataan yang keluar dari mulut seseorang yang menjadikan kita rasa takut. Maka hari ini saya mengajak kepada saudara, mari kita tahu auman-auman atau suara-suara yang membuat kita lemah. Tutup telinga saudara. Pura-pura tuli. Coba ngomong sama sebelahmu, pura-pura tuli. Jangan pura-pura tuli kalau ditagih hutangnya, saudara. Ditagih hutang ya dijawab. Tetapi kalau ada kata-kata yang menyerang kita, kata-kata yang melemahkan kita, tutup telinga saudara. Karena itu akan membuat kita ini berhenti dalam perjalanan iman kita. Mari kita akan melihat beberapa hal di dalam
firman Tuhan. Ada kata-kata itu yang bisa melemahkan, ada kata-kata itu yang bisa membunuh potensi kita, ada kata-kata yang bisa membuat kita patah semangat. Ya kan? Kita itu kalau dengerin omong orang itu kan, aduh, makanya kita bertumbuh dalam iman, kita filter. Kalau ada kata-kata yang membuat kita ini jadi takut atau lemah, tutup. Hati-hati loh, tahun 2023 nanti bunga bank naik. Waduh, kita punya properti 13 gitu. Itu menakutkan ya, properti satu aja takut, apalagi punya 13. Tutup telingamu, gak usah takut ya, karena bunga bank naik, gaji yang naik dong. Halo, harga rumah yang naik dong. Ya, mari kita akan melihat beberapa hal, karena itu akan mematahkan semangat kita di dalam mengiring kepada Tuhan. Mari kita lihat kekuatan dari vokasi itu, saudara. 1 Samuel pasal yang ke-17. 1 Samuel pasalnya yang ke-17 ayatnya ke-10 dan 11. Ini cerita tentang bangsa Israel yang diprovokasi sama orang namanya Goliat, saudara ya. Kata orang Filistin itu, aku menantang hari ini barisan Israel. Berikanlah kepadaku seorang supaya kami berperang seorang lawan seorang. Ketika Saul dan segenap orang Israel mendengar perkataan orang Filistin itu, maka apa? Cemaslah hatinya mereka dengan sangat ketakutan. Kata orang Filistin itu, kalau berani 1 lawan 1. Sebetulnya Goliat ini sudah lama jadi tentara enggak? Goliat ini sudah jadi anggota tentaranya Filistin, kira-kira anggota baru atau anggota lama? Hah? Anggota lama. Orang Israel juga tahu kalau Goliat itu adalah badannya gede 3 meter. Orang Israel tahu, tapi tidak pernah mereka merasa ketakutan. Dibabat lawan-lawannya, saudara. Tapi hari itu entah kenapa si gede ini ngomong, mari berperang 1 lawan 1. Saudara tahu kan bahwa Goliat itu sebetulnya juga takut. Kalau perangnya barengan, dia takut sama bangsa Israel. Mereka itu tahu kalau bangsa Israel itu luar biasa, ada Allah yang luar biasa. Semua orang gemetar kalau ketemu Israel. Tapi nggak tahu bagaimana hari itu dia punya ide. Si Goliat itu punya ide, ditantang 1 lawan 1. Ayo, kalau menang nanti kita yang menguasai. Saudara, diprovokasi begitu, yang namanya Saul takut juga. Semua cemas, semua gelisah gara-gara provokasi ini loh, saudara. Begitu 1 lawan 1 nggak berani karena tidak tahu siapa dirinya. Padahal, saudara, tentara Israel itu membuat semua orang gemetar. Sebab ada Tuhan Allah yang hidup, yang membelah laut di depan mereka. Semua dibabat habis sama bangsa Israel. Halo, saudara yang dikasih Tuhan, Goliat menyampaikan perkataan dan Israel dengar dengan rasa ketakutan. Tetapi ada seorang kecil yang namanya Daud. Ketika mereka datang, dia lihat, kok sepi, perang kok sepi, gitu ya. Ya sepi dong, saudara. Cuma ngomong-ngomong. Saudara tahu berapa lama Goliat berbicara? Ada yang pernah belajar sekolah minggu? Ngomong, ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Berapa lama? Halo? Hah? Berkali-kali. Gitu, bagus. Apa namanya jawabannya? Ngambek tapi betul, saudara. Alkitab mencatat setiap hari, pagi dan sore, 2 kali setiap hari. Dan dikatakannya selama 40 hari. 40 hari cuma ngomong, ayo siapa yang berani? Ayo siapa yang berani? Saudara, kalau memang mereka tahu mereka bisa memenangkan, ngapain nunggu 40 hari? Serang aja habis. Sehingga peperangan nggak terjadi, saudara. Cuma, ayo siapa yang berani? Provokasi. Dan herannya bangsa Israel juga nggak berani. Gila, gede banget. Saudara yang dikasih Tuhan, sebetulnya bangsa Filistin juga takut sama mereka.
Tetapi bangsa Israel hanya karena provokasi perkataan satu orang bernama Goliat itu juga takut sehingga peperangannya mandek. Daud datang bingung, peperangan kok kayak begini. Saya tuh kalau ditanya sama teman-teman sama si Ray ini, bagaimana kerjaan hari ini? Saya berkata, kamu tahu perang dunia ketiga? Artinya saya berkata, rame banget gitu. Iya toh? Kalau sepi, kamu tahu kuburan sepi. Nah ini peperangan kok kayak kuburan. Daud datang, ada apa? Ada apa ini? Dan dia dengar ada seorang yang gede ini berkata begini, siapa yang berani satu lawan satu? Bedanya orang Israel dengan Daud, orang Israel takut, gelisah, ya cemas, tetapi Daud berkata, oh tidak sunat itu ya, gua hadapi deh. Ya. Karena apa? Daud tahu bahwa sebetulnya mereka takut kepada Allah yang menyertai bangsa Israel. Halo, pemimpin yang dikasihi Tuhan. Iblis hanya bisa berjalan mengaum-ngaum dan saudara berkata, takut aku. Sebetulnya iblisnya takut sama saudara. Ayo, kalau kita beli rumah baru, kalau kita tidak pernah dengar apa-apa tentang rumah itu, saudara masuk ke rumah itu, happy dong? Betul ya? Lantainya licin seperti hari ini, ya. Baunya masih seperti bau rumah baru. Senang gak punya rumah baru? Senang gak dapat kontrakan baru? Senang dong, bersih, bagus ya. Tapi sudah tidur dengan nyenyak, bahagia dengan suami, istri, anak. 3 hari kemudian ada orang datang berkata, tahu nggak rumah ini dulu ada yang bunuh diri. Oh, tidak cuma satu loh. Ketika lihat suaminya bunuh diri, istrinya ikut gantung diri loh. Anak-anaknya lihat orang tua mereka bunuh diri, semuanya bunuh diri. Maka rumahnya dijual murah. Kira-kira saudara malam hari itu bisa tidur nggak? Udah lihat, cuma gantungan baju gitu. Istrinya lupa ngambil, kaget ya. Rumah ini banyak hantunya. Saudara kira-kira kalau dikasih dikasih tahu, rumah yang di tempat itu ada hantunya, berani sendiri kan? Berani, karena dia tahu bukan saya yang takut sama setan yang saya akan telan dia. Jadi begitu dia masuk, setannya lari, saudara. Makanya kalau beli rumah yang angker, saudara, beli asal harganya miring banget. Harusnya berapa? $1 juta dan hanya dijual 150.000. Terus caranya gimana Pak? Panggil tim pemburu hantu. Saudara dikasih tahu, setan itu takut, bisanya cuma keliling-keliling, nggak bisa. Karena kita berkata, anak Tuhan itu dijagai oleh malaikat Tuhan. Dia berkemah di sekelilingmu, tidak bisa menjangkau kehidupan kita. Yang dia bisa hanya mengaum, memberikan SMS kepada pikiran kita. Ya, saudara yang dikasih Tuhan, kita harus memahami kalau ada perkataan-perkataan yang mulai melemahkan iman kita, provokasi yang diberikan dalam kehidupan kita. Karena setan tidak bisa menjamah anak-anak Tuhan. Yang hanya dia bisa itu memberikan aumannya di dalam kehidupan kita. Ya kan? Percuma kamu mengampuni suamimu, dia bakal gitu lagi, dia bakal gila lagi. Percuma. Saudara pernah dengar kayak gitu? Percuma, ngapain? Istrimu dibiarkan kayak begitu, memang dia perempuan suka menggoda, sudah ceraikan saja. Yang begini ini tutup telinga. Karena Alkitab berkata apa? Tuhan itu membela anak-anaknya. Saudara, di dalam pelajaran leadership di dalam rumah tangga, saya selalu mengajar secara nilai suami, istri, anak itu di hadapan Tuhan sama. Tetapi kalau di dalam fungsi atau tata tertib itu ada urutannya. Nomor 1 ya Tuhan toh, nomor 2 itu suami, nomor 3 istri, nomor 4 baru anak-anak. Kalau fungsinya dibalik-balik pasti kacau, saudara.
Segala sesuatu yang punya pimpinan dalam rumah tangga anak-anak Tuhan adalah Tuhan sendiri yang dia atur, dia bisa cium, dia bisa buat. Karena apa? Rumah tangga itu diberkati Tuhan supaya masing-masing diasah dan menjadi seperti apa yang Tuhan mau. Jadi kalau kita membentuk rumah tangga nggak usah takut, karena tidak hanya untuk melahirkan anak yang kemudian kita harus biayai dari kecil, ya toh? Saya suka Veronica itu ngirim SMS yang bagus. Saya bilang, suaramu itu kayak penyiar. Saya bilang, coba kalau kamu baca firman Tuhan dan dapatkan sesuatu, direkam, dibagikan. Nah, di mana Pak? Dari mana kalau kamu ya merekam? Aku ini memperhatikan anakku sudah lama. Anaknya baru umur gak ada setahun sudah diperhatikan, sampai nanti kalau gede dipikirin caranya bagaimana, pergaulannya bagaimana, makannya bagaimana, dipikirin sama dia. Sampai satu kali dia dapat ayat, apa yang kamu pikirkan yang baik dan yang saya dengar, pikirkanlah itu. Rupanya dia bertobat dan dia masuk ke situ. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang punya rencana. Rencananya apa? Membuat seluruh anggota rumah tangga itu menjadi seperti dia. Bapak Ibu, kalau kita ketemu sama pasangan kita, brengseknya luar biasa, itu sebetulnya Tuhan sedang mau memakai hidupmu untuk membentuk dia. Membentuk dia. Give up, Pak, give up. Tuhan yang kejut, saudara. Kalau suami salah, laporin sama Tuhan. Udah, doakan. Kalau mami salah, laporin sama papi. Itu, saudara. Anak dimarahi sama maminya, bantah, saudara. Kacau. Kalau dimarahi sama maminya, lapor sama papinya. Kalau anak dimarahi sama papinya, lapor langsung sama Tuhan. Gampang, saudara ya. Habis kalau ngomong sama mami juga gak bisa kata-kata kan? Paling cuma menghimbau, gitu. Istri itu kan bisanya cuma menghimbau. Sebab kalau dia konfront, ya rame. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, perhatikan bagaimana bangsa Israel ini bisa menjadi lemah karena perkataan begitu, dan 40 hari mandek, saudara. Saya tidak ingin peperangan rohani kita, ya, perjalanan rohani kita berhenti karena apa? Provokasi. Ya, nggak bisa kamu lakukan firman Tuhan ini, percuma lah, nggak mungkin bisa. Kemudian saudara diam dan saudara tidak melakukan apa-apa. Itu satu kerugian besar, karena nanti saudara akan kecewa dengan Tuhan. Kau tidak tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang sanggup menolong kehidupan kita. Orang percaya itu tidak perlu takut dengan omongan-omongan yang membuli hidup kita. Ya, tak usah takut. Bagus nih. Saul itu sebenarnya bukan orang yang penakut. Dia itu orang yang gagah perkasa. Menang terus dalam perang, saudara. Ya. Dan Saul dipilih Tuhan karena dia itu istimewa. Perhatikan 1 Samuel pasal 10 ayat yang ke-26. 1 Samuel 10 ayatnya yang ke-26. Saudara masih mengikuti saya? Ya, perhatikan 1 Samuel 10 ayat 26. Saul pun pulang ke rumahnya di Gibea, dan bersama-sama dengan dia ikut pergi orang-orang gagah perkasa yang hatinya telah digerakkan oleh Allah. Tetapi orang-orang dursila berkata begini, masakan orang ini dapat menyelamatkan kita? Mereka menghina dia dan tidak membawa persembahan kepadanya. Mari kita baca kalimat terakhir. Tetapi dia pura-pura hebat ya. Dia tahu orang yang dipilih Tuhan tingginya tuh lebih tinggi dari yang lain. Ini orang Dursila ini kurang ajar, saudara. Orang Dursila ini siapa? Pada waktu bangsa Israel keluar dari Mesir, mereka kan menjarah banyak hal. Banyak orang Dursila melihat, wih, semua orang dijarah, dia ikut menjarah dan ikut keluar. Dia bukan orang Israel, tapi mereka yang ikut keluar dari Mesir, mengikuti bangsa Israel. Mereka orang-orang Dursila. Ini kurang ajar toh? Dia menebarkan perkataan. Dan Saul mana bisa? Karena waktu itu ada Bani Amon yang sedang menyerang mereka. Dan saudara dikasih Tuhan, orang Israel memang ketakutan dan diancam sama Bani Amon. Kalau saudara lihat di ayat pasalnya yang ke-11, ayo kamu, berani enggak sama kita, takut mereka? Ya sudah, kalau gitu menyerah.
akan aku cungkil setiap matamu satu. Jadi matanya mau dicungkil satu. Semua orang, semua tentara Israel mau dicungkil satu sama Bani Amon. Supaya bangsa Israel itu malu, katanya begitu. Dan mereka minta ini, berikan kepada aku waktu beberapa hari. Aku mau menyerah atau aku mau berperang. Wah, ya kan negosiator yang bagus. Akhirnya mereka mencari di seluruh bangsa Israel siapa kira-kira yang bisa menolong mereka untuk mengalahkan bangsa Amon. Ketemulah orang yang namanya Saul. Saul ini habis diurapi untuk menjadi raja karena tingginya lebih tinggi yang lain, dan Alkitab berkata dia dipilih oleh Tuhan dan dia disertai dengan orang-orang yang gagah perkasa yang ditentukan Tuhan untuk dia. Saudara yang dikasih Tuhan hebat, di bawah kepemimpinan Saul bangsa Amon dilalap, saudara, habis. Kenapa? Karena roh Tuhan ada pada mereka. Saya beritahu saudara ya, saudara menjadi orang Kristen itu tidak sendirian. Ada komunitas apa? Orang-orang yang gagah perkasa yang disediakan Tuhan bagi hidup. Amin. Amin. Sebab orang yang diberi Tuhan, roh yang ada di dalam ini jauh lebih besar daripada roh yang di atas bumi. Jadi kalau saudara punya komunitas seperti begini, sesungguhnya saudara adalah orang-orang yang gagah perkasa yang ditentukan untuk menopang satu dengan yang lain. Saya tidak berharap ada di antara kita orang-orang dursila itu. Ada nggak orang-orang dursila di tengah kita? Oh, sudah saya kasih tahu dari siapa orang dursila itu. Orang dursila itu orang yang cuma ikut-ikutan. Enak ya di gereja ini orangnya baik-baik gitu ya. Aduh, nggak ada kayaknya gosip-gosip gitu. Terus dia gabung, nebarkan perkataan-perkataan yang enak. Saya kasih tahu ya, kalau ada di antara saudara yang gitu-gitu kok berkata, lu dursila ya? Aku harap kau tidak dursila, tobat aja. Karena aku tahu roh yang di dalammu lebih besar. Udah, ini memang gitu ya. Kita sudah tahu dulu matanya gitu. Sukanya judi, sukanya main perempuan, tinggal aja. Kalau ada orang berkata begitu, tanya, kamu dursila ya? Iya, gitu ya. Udah, tinggalkan, tutup telinga, pura-pura. Saul pura-pura tuli. Orang pura-pura tuli itu sebetulnya hebat juga ya, karena bisa tetap mengokohkan hidupnya itu. Jadi ya gitu, ajarin saudara. Ya, kalau ada orang ngomongin kita di belakang itu artinya orang itu sungkan sama kita. Gitu. Kalau nggak sungkan ngomongnya di depan. Karena sungkan ngomongnya di belakang. Berarti saudara masih lebih baik daripada dia dong. Bertumbuhlah saudara di dalam imanmu kepada Tuhan. Saya yakin orang yang bertumbuh di dalam iman semakin hari akan semakin tunduk, semakin hari akan semakin menyenangkan, semakin hari akan membuat semakin orang sungkan kepada saudara. Tetapi kalau kita menjadi orang yang congkak dan sombong, orang memang jengkel, benci saudara kepada kita. Tetapi kalau ketemu musuh punya nggak mandek saudara ya. Kalau saudara dengar akan hal-hal yang menyakitkan hidupmu, kok mandek, nggak ada pertumbuhan iman. Tetapi kalau kau pura-pura tuh itu hal-hal yang membuat kau lemah, saudara akan maju dan kau jadi berkat, pasti jadi berkat. Gitu ya. Saya tidak ingin kita tidak mengalami kemajuan di bidang rohani yang ada. Saul bukan penakut, dia adalah orang yang gagah perkasa. Dan saudara, orang yang gagah perkasa dikelilingi oleh orang yang gagah perkasa. Maka saudara, kalau kita mau kumpul, kumpullah dengan orang yang gagah perkasa. Maka saudara kan gagah perkasa. Ya, tutup telinga kita dari perkataan orang lain yang bisa membuat hidup kita menjadi lemah dan tidak berdaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang saya mau tekankan kepada saudara. Yang pertama, saudara, jangan dengar apa-apa yang melemahkan dan memberikan ketakutan, membuat iman saudara menjadi lemah. Janganlah. Ya. Diomongin orang, tidak usah didengar. Putuskan hubungan sama orang-orang yang suka membuat kita menjadi lemah.
Ya, izinkan supaya Tuhan itu terus sharpening kehidupan kita, membuat kita itu bisa melihat hal-hal yang menguatkan kita. Karena memang hari-hari ini kalau saudara tak filter, saudara pasti isinya cuma takut dan khawatir. Anak semakin besar, ya. Kemarin saya lihat TV ada parade seperti begitu. Paradenya katanya berapa kali lipat? 3 kali lipat atau 4 kali lipat besarnya dari parade yang tahun berapa 19 itu. Saya lihat TV saya. Kebetulan TV saya agak besar, Pak Ibu bilang. Jadi melihatnya gede-gede itu matiin aja lah. Membuat lemes saudara kalau lihat seperti begitu. Saudara, anak kita bagaimana ini masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Nanti bagaimana ketika dia sekolah? Gak bisa masukin ke private school. Bagaimana kalau sekolah di public school? Saudara yang dikasih kau tutup telingamu. Dengarkan janji Tuhan dalam hidupmu. Mau di public school, mau di private school. Kalau kau tahu roh yang ada dalam kehidupan keluarga kita lebih besar dari dunia ini, saudara gak perlu ditakutkan. Dan kalau saudara tahu malaikat Tuhan berjaga-jaga, saudara berapa banyak sih malaikat Tuhan? Berapa banyak setan? Perbandingannya setan dengan malaikat Tuhan berapa? Hah? 1/3. Ya. Setan itu malaikat Tuhan yang berotak ke bawah cuma bisa 1/3 dan yang tersisa 2/3. Dan Tuhan berkata, aku berikan malaikatku untuk menjagai anak-anakku. Wih, kalau saudara bisa melihat dunia roh ya, saudara nggak bakal takut loh. Wong kita Mazmur berkata, dia mengelilingi kita, malaikat Tuhan mengelilingi kita, berkemah mengelilingi kita. Ditemani sama satu malaikat aja sudah berani lah kita ya. Apalagi kalau mereka berkemah. Masa orang camping seorang diri? Ada nggak yang suka camping seorang diri? Kurang kerjaan ya. Rumah camping Pak, sama siapa? Sendiri lah, putus asa nih pasti. Asa. Camping nggak rame-rame ya Pak Iwan ya? Kita kalau camping rame-rame saudara. Sampai nggak tidur. Gara-gara apa? Main kartu di camping bukan. Tak camping nggak. Main kartu itu sebetulnya kalau ngefun, enak saudara, bisa sampai larut malam. Dari yang nggak bisa jadi bisa. Ada yang pintar gitu. Kamu kok pintar kok? Ini loh caranya. Jadi rame saudara. Besok bangun main lagi saudara. Rame. Nah malaikat itu mengelilingi saudara juga fun. Nggak sendirian melihatin saudara enggak. Mereka berkeliling. 2/3 dari jumlah yang berlaksa-laksa menyertai saudara dan saya. Saudara, jangan takut dengan perkataan yang membuat engkau lemah. Jangan dengarkan apa kata orang lain, lalu kita menjadi percaya dan kita menjadi lemah. Dengarkan kata hati kita. Jangan dengarkan kata orang lain, ya karena orang lain juga belum tentu punya hati. Ya tuh, hati kita ini sudah dipenuhi dengan Roh Kudus. Kadang dengarkan itu suara Tuhan melalui hati kita. Jangan dengarkan apa kata orang lain. Terkadang itu bisa menyesatkan. Jadi yakinlah apa kata firman Tuhan di dalam hatimu. Mulai belajar mendengar kata-kata hati. Mulai memiliki pribadi. Jangan dengarkan kata orang, karena yang menjalani itu kamu, bukan dia. Begitu. Kalau kita mau memaafkan orang kan yang menjalani kita, yang sakit kita, yang bahagia kita, yang kemudian dirangkul kita. Apa kita mengasihi atau mengampuni orang lain kemudian yang dihak sama suami kita, istri orang? Kan enggak. Kalau kita mengampuni suami kita, yang bakal dihak siapa? Kita. Saudara, jangan dengarkan mereka. Cukup kamu tahu mereka saja. Memang orangnya kayak gitu, ngomongnya kayak gitu. Jangan dengarkan omongannya, cukup tahu memang dia seperti begitu. Kalau kau yakin sama dirimu, lakukanlah. Omongan orang lain yang pesimis itu jangan didengarkan. Lemesin terus kalau ketemu sama dia. Nggak ada kehadiran kalau ketemu sama dia, lemes kita ya. Saudara yang dikasih Tuhan, ikuti kata hatimu dan jangan dengarkan perkataan orang lain. Jadikan itu sebagai satu batu loncatan supaya saudara menjadi rohani lagi. Memang kita ini bukan Superman, mungkin hanya sejenis Superman yang seringkali kita ini gagal dalam segala sesuatu. Tapi kalau kita dikritik orang, saudara, jadikan itu batu loncatan supaya kita menjadi lebih rohani lagi. Ya. Kamu ini orangnya malas, langsung bertobat, Tuhan. Aku
dengar dia mengatakan aku malas, jadi batu loncatan, kerja lebih giat lagi supaya jadi berkah. Halo, kadang kritikan, celaan, bulian yang terjadi dalam hidup kita bisa membuat kita meletik ke atas, saudara. Bisa membuat kita menjadi bergairah karena kita tahu bagaimana cara memfilternya. Daripada mendengarkan apa yang orang lain katakan, dengarkan kata hatimu. Jangan takut melakukan apapun yang dikatakan oleh orang lain. Karena kita ini adalah orang yang sudah ditebus oleh Tuhan dan sedang diperbaiki oleh Tuhan. Saya terlalu yakin kalau engkau punya hubungan dengan Roh Kudus, apa yang ada dalam hatimu itu akan membuat saudara hidup di dalam kemenangan yang ada. Jangan dengarkan kata orang, mereka tidak menjalani hidupmu kok. Jangan juga menghakimi orang lain karena aku juga tidak menjalani kehidupan mereka. Pakai jalan sendiri. Jangan latah mengikuti orang lain. Bagus ya? Jangan ikut. Saudara, orang berkata nggak apa-apa. Makanya kan saya sampaikan kepada saudara, sumber dosa itu salah satunya adalah keinginan dunia. Keinginan dunia itu adalah keinginan iblis yang disampaikan melalui orang-orang yang dipilihnya. Oh, apa namanya? Sekarang ini kan cuma nge-fun kita. Judi kuda itu kan nge-fun. Saudara, judi kuda nge-fun. Dan kemudian saudara berkata, nggak apa-apa aku taruh loto itu nge-fun. Udah kita beli loto aja, nanti kita ketemu sama Pak Petrus. Kalau dapat loto, perpuluhannya dikasihkan ke gereja. Kan bisa ya? Punya kepikiran seperti begitu ya? Kenapa kita nggak kerja keras saja? Alkitab berkata, kumpulkan sedikit demi sedikit. Ya, Bapak kan juga berkata, lama-lama juga jadi bukit. Kenapa kok pengen cepat kaya ya? Dan dalam sejarah orang yang menang loto, hidupnya semua berantakan. Ya toh? Tapi orang yang setia tekun, dia akan melihat kemuliaan yang luar biasa. Kadang kita harus dengarkan kata hati kita. Jangan tanyakan siapa yang kamu cintai, tetapi tanyakan siapa yang bisa membuat engkau bahagia dan penuh sukacita. Siapa sih yang bisa membuat hidup saya bahagia? Apakah orang-orang yang memprovokasi seperti Goliat itu teriak-teriak 40 hari tidak bisa bergerak apa-apa? Saudara, dalam kehidupan rohani kita banyak hal yang bisa membuat kita macet, saudara ya, tidak bisa kita ini maju. Saya mengajak kita sekalian belajar menutup telinga. Saya tahu pasti banyak orang membicarakan kehidupan kita. Apalagi kalau saudara menjadi orang yang semakin rohani, minggu nggak mau kerja, ya, karena punya option. Di sini masih ada yang tidak punya option, baru datang kerja minggu kena, saudara. Ya kita doakan sungguh-sungguh. Tetapi jangan saudara pakai alasan, aku nggak boleh kerja, bukan karena nggak boleh kerja, karena dibayarnya double. Terus pura-pura saya harus masuk, padahal supervisornya berkata, terserah kamu, kalau kamu mau double, kalau kamu nggak mau juga nggak apa-apa. Saudara pilih yang mana? Do you want me to speak English? Ini contohnya dapat option, supervisornya berkata begitu. Kamu ya, kalau minggu kamu boleh kerja, boleh nggak kerja, gitu. Tapi memang kita short people. Kalau kamu mau kerja, gajinya tak triple. Coba pilih yang ini. Kadang kita pilih yang tiga. Kemudian saudara datang kepada saya atau SMS, Pak, maaf, kami tidak bisa ke gereja karena harus bekerja. Short people. Padahal supervisornya nggak mau gitu sih. Dia cuma kasih provokasi. Kamu kerja atau tidak kerja? Kerja 3 kali gaji. Kemudian saudara berkata, harus. Saya juga nggak tahu. Saya berkata, oh gitu ya. Ya saya doakan. Dan betul-betul kami doakan Tuhan. Si A itu berikan kesempatan dia beribadah Tuhan. Itu supervisornya tolong kasih malaikat satu, suruh ngasih tahu sama dia bahwa orang malaikatnya bilang begini, ini anak ini, saya nggak datang ke supervisor, saya datang ke anak ini ya, kata yang bener lah kamu ya. Jadi dikasih Tuhan, seringkali kita dikasih pilihan. Nah, kalau kita kumpul dengan orang-orang yang perkasa, saudara akan berlaku menjadi orang perkasa. Kalau saudara kumpul dengan orang-orang yang hidupnya rohani,
saudara akan ditingkatkan kedamaian, damai sejahtera yang ada dalam kehidupan kita. Tutup telingamu, ya, karena yang mengelilingi dirimu adalah orang-orang yang hebat dan luar biasa. Jangan pernah takut, ya. Utamakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu. Yang kedua, yang terakhir adalah jangan izinkan mulutmu dipakai sama setan untuk menyebarkan kata-kata seperti begitu. Kita bukan orang dursila, saudara. Kita orang-orang pilihan Tuhan yang saya percaya kita memiliki kata-kata yang bisa menguatkan, bisa membangun, bisa menghibur satu dengan yang lain. Minggu yang lalu saya sampaikan kepada saudara, untuk tetap bersukacita itu ketemu nih, temui teman-teman yang bisa mengangkat hidup kita, yang bisa menghibur hidup kita. Sudah tahu sakit, malah kita berkata, lu sih banyak dosa, makanya seperti itu kan lemah. Udah sakit seperti begitu, ditunjuk-tunjukin dosanya, nih dosamu 1, 2, 3. Ganti pasangan saudara, ganti teman saudara. Cari yang berkata, aku berdoa kepada Tuhan supaya kamu tetap kuat ya, jalani. Mungkin kita orang yang lemah, mari kita datang kepada Tuhan, gitu ya. Kalau telepon itu belajarlah saling mendoakan. Jarang ya orang telepon kemudian saya ketemu ya. Jarang orang berkata sebentar 2 menit berdoa, kamu sama saya, kamu doain saya doain kamu. Jarang seperti itu. Hanya rata-rata itu doa pendeta, ya. Tapi gitu kan. Coba saudara punya teman, kalau telepon dan masih punya waktu, please pray for me. Pasti besoknya dia akan terbuka lebih lagi, lebih dalam lagi. Di komsel juga hal yang sama. Selalu kita tanyakan apa yang perlu didoakan. Lama-lama bisa keluar tuh. Iya nih doa untuk cucu. Ya ini doa untuk gitu. Itu kan sebetulnya private kok saudara ya. Tetapi keluar semua. Kenapa? Karena ada trust, ada percaya. Dan Alkitab berkata doa orang benar besar kuasa. Saya bilang kita tidak berhenti di dalam perjalanan rohani. Berani terus melangkah bersama dengan Tuhan. Bapak Ibu, mari kita ini memiliki hidup yang berkemenangan. Dengan cara bagaimana? Nutup telinga kita dari perkataan-perkataan orang lain yang akan melemahkan, yang kadang membuat kita menjadi takut, dan terus arahkan pendengaran kita kepada setiap janji Tuhan yang akan membuat hidup kita ini menikmati the goodness of God. Amin. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan sama-sama berdoa. Haleluya. Saudara, diberkati Tuhan. Amin ya. Kita belajar menutup telinga kita di hadapan Tuhan. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan satu pujian yang berkata, hidupku menggenapi firman-Mu. Haleluya. Saya berharap kita akan bisa mendapatkan lagi. Hidupku menggenapi firman-Mu. Tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Ketika berada di berapa banyak kata-kata yang negatif, kata-kata yang melemahkan sudah masuk dalam hidup kita, membuat kita lemah, saudara. Tidak ada keinginan untuk berdoa, tidak ada keinginan untuk mendekat kepada Tuhan. Bahkan kadang membuat kita juga tidak ada keinginan untuk beribadah. Itu yang dikerjakan oleh setan di dalam hidup kita, yang hanya bisa mengaum, membuat saudara gelisah. Padahal janji Tuhan itu ya dan amin, luar biasa. Bukankah awal tahun ini
janji-janji Tuhan. In the year of goodness of God, kau mendapatkan satu ayat firman Tuhan. Dan saya percaya tidak ada satupun yang mendapatkan ayat yang buruk. Janji Tuhan yang senantiasa menguatkan. Jangan takut, kuatkan hatimu. Aku menyertai-mu, berkat-Ku limpahkan kepadamu, penyertaanku atas kamu. Apa yang tidak pernah terpikir, yang tidak pernah terlihat, Ku sediakan kepadamu. Bukankah hal itu yang dijanjikan kepada Tuhan dalam hidup kita? Kenapa kita tidak mendengar suaranya? Hari ini Bapak Ibu, mari kita bersama-sama belajar untuk menutup telinga kita. Saya ajak kita bertindak dengan iman ya. Tangan kanan kita pegang telinga kita saat ini sama-sama. Tangan kiri ada di dalam dada kita. Saya berdoa, Bapa di dalam surga, Kau melihat firman-Mu sudah disampaikan. Kami mau belajar menutup telinga kami dari setiap perkataan yang negatif, perkataan yang provokatif, perkataan yang melemahkan iman, perkataan yang membuat kami takut, perkataan yang membuat kami gelisah, perkataan yang membuat kami menjadi lemah, perkataan yang membuat kami tidak berdaya, perkataan yang membuat kami khawatir. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku tutup bagian telingaku untuk mendengar. Aku pura-pura tuli untuk mendengar hal-hal yang negatif. Saat ini hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biar kami suka mendengar janji Tuhan di dalam hidup kami. Janji yang menguatkan, janji yang membuat gairah, janji yang membuat kami senantiasa antusias, janji yang membuat kami bergerak, janji yang membuat kami melakukan perjalanan rohani yang fantastik di hadapan Tuhan, bahkan menerima mujizat-mujizat yang datang dari Tuhan. Karena firman-Mu berkuasa mengubah dari hal yang buruk menjadi hal yang baik, dari hal yang lemah menjadi hal yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku pakai telingaku untuk mendengar janji Tuhan setiap hari. Terima kasih. Saudara, turunkan tangan saudara dan kau terima berkat yang datang dari Tuhan. Keterangan firman-Mu dalam hati kami. Kami ingin mendengar perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami dan juga dalam kehidupan orang-orang perkasa yang ada di sekeliling kami. Terima kasih Bapa. Kuatkan dan teguhkan hati umat-Mu dan kami tetap setia kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan menaikkan syukur. Semua kita berkata, beri tepuk tangan yang paling baik buat kita. Selamat menutup telinga saudara dari hal yang buruk. Haleluya. Silakan duduk. Sama istri akan bertolak ke Indonesia untuk 10 hari. Urusan keluarga yang ada, tetap saling mendoakan satu dengan yang lain. Minggu depan tetap ada ibadah seperti biasa jam 11 dan juga jam 2 siang Bapak Ibu ya. Terus saling mendoakan dimanapun kita berada. Saya bergabung juga dengan teman-teman yang sudah ada di Indonesia. Nanti akan pelayanan di kota Semarang juga ya. Doakan dan kita terus maju dalam anugerah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita dan kita selesai di hadapan Tuhan. Semua kami mengedangkan tangan di hadapan-Mu, karena kami tahu Engkau punya berkat yang besar atas setiap kami Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan membawa berkat yang besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuannya di dalam Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Mari semua kita berkata,
Amin. Beri tepuk tangan yang melebar. Haleluya. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.